Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marifa. Saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Definisi dari kemukjizatan Al-Quran adalah ciptaan Allah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan mengandung tantangan. Tantangan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara mukjizat dan karomah. Dilanjut dengan pembuktian Al-Quran. Dalam karyanya Utsman, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mencantumkan beberapa ciri-ciri mukjizat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ada keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang Arab. Lalu ada gaya bahasanya yang unik, yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh orang Arab. Lalu ada pula kefasihan bahasanya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan dilakukan oleh semua makhluk termasuk jenis manusia. Lalu ada beliau memperkenalkan syariat yang sempurna yang lebih unggul dari semua syariat dan aturan lainnya. Lalu ada menyajikan berita ekskatologis yang tidak dapat dipahami oleh otak manusia selain melalui wahyu Al-Quran itu sendiri. Lalu ada gagasan yang dikemukakannya dan realitas penelitian dan penemuan ilmiah sepenuhnya konsisten. Lalu ada ilmu pengetahuan yang di bawahnya mencakup ilmu pengetahuan syariat dan ilmu pengetahuan alam. Lalu dapat memahami kebutuhan manusia dan dapat memberikan pengaruh dan yang mendalam dan besar pada hati para pengikut dan musuh-musuhnya. Lalu ada susunan kalimat dan bahasa terpelihara dari paradoksi dan keraucuan. Lalu dilanjut ada bentuk-bentuk mukjizat. Bentuk-bentuk mukjizat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bentuk segi isyarah ilmiah. Di sini Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia untuk menunjukkan kepada mereka ke arah kebenaran dan mendorongnya untuk mengajaknya. Dimulai dengan membuat sifat manusia dari peristiwa-peristiwa yang dapat diamati. Al-Quran menawarkan berbagai pendekatan, termasuk membahas kisah-kisah terdahulu. Yang kedua, ada segi penunjuk hukum syara. Di sini Al-Quran membawa hukum yang paling lurus untuk dunia, untuk kehidupan, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, diantaranya mendidik, hubungan keluarga, penetapan hukum yang di atas dasar musyawarah, penetapan hukum yang menjaga aspek penting. Yang ketiga ada segi pemberitaan yang gaib. Di sini surah-surah dalam Al-Quran memberikan banyak informasi tentang dunia paranormal. Tampaknya kebutuhan utama dari status Al-Quran sebagai kitab mukjizat adalah kemampuannya untuk mengungkapkan pengetahuan tentang dunia gaib. Namun, tidak semua aspek dari wahyu Al-Quran dimonopoli oleh penyebaran pengetahuan tentang hal-hal gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan setiap aspek dari mukjizat Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah kegaiban masa lampau dan kegaiban di masa akan datang. Yang terakhir ada segi kemukjizatan bahasa. Di sini ada sejarah telah menunjukkan bahwa bahasa Arab, bangsa Arab pada masa pewahyuan Al-Quran telah mencapai tingkat kemahiran berbahasa yang belum pernah dapat dicapai oleh bangsa lain. Inilah mukjizat Al-Quran dari sudut pandang bahasa. Lalu ada pendapat ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan pendapat ulama yang benar dan yang salah. Yang pertama ada pendapat dari ulama yang salah. Maksud yang salah ini pendapatnya kurang disetujui oleh ulama-ulama yang lain. Adapun itu salah tidak benarnya tidak tahu.
Yang pertama ada Abu Ishaq Ibrahim Al-Nizam dan pengikutnya dari kaum Syiah berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara sifrah. Maksudnya bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab yang mementang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menghadapinya. Pendapat ini merupakan pendapat yang salah. Lalu dilanjut dengan pendapat yang benar. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah keistimewaan yang nampak dan keindahan yang terkandung dalam Al-Quran, baik dalam permulaan, tujuan, maupun dalam penutup setiap surat. Demikian penjelasan dari saya tentang kemukjizatan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.